Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Kita lanjutkan untuk subtopik manajemen asuhan kala 3 persalinan. Kala 3 ini adalah periode di mana setelah bayi lahir hingga plasenta lahir. Waktunya biasanya dibutuhkan sekitar 10-30 menit. Dan fungsi utama dari kala 3 adalah melahirkan plasenta atau ari-ari. Nah, tanda pelepasan plasenta sendiri adalah uterus menjadi globular atau sekitar bundar sekali, agak keras, kemudian teraba di antara pusat ya. Di antara pusat bisa agak lebih tinggi sedikit ya, tapi biasanya sih sepusat. Kemudian tali pusat bertambah panjang dan terdapat perdarahan, artinya tiba-tiba terdapat semburan darah. Cukup banyak karena ini berkaitan dengan arteri uterina yang vena umbilicalis yang menempel pada plasenta, kemudian plasenta tersebut menyambung kepada pembuluh vena cava inferior dari arteri uterina sendiri. Nah, untuk membantu melahirkan plasenta dengan melakukan penegangan tali pusat terkendali dan menggunakan tekanan dorsokranial, di mana tangan kiri kita berada di atas simfisis pubis, menekan ke dorso berarti ke bawah ke arah tulang belakang, kemudian kranial diarahkan ke atas. Kemudian tangan kanan memegang tali pusat, menegangkan, mengecek apakah tali pusatnya ini masih agak keras atau sudah ringan. Ya, ringan itu berarti tandanya sudah mulai lepas, atau at least pada saat kita melakukan penegangan tali pusat terkendali itu tali pusatnya bertambah panjang. Kemudian asuhan yang perlu dilakukan pada kala 3 ini adalah manajemen aktif kala 3 yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kemudian pengawasan terhadap perdarahan, mengecek tanda pelepasan plasenta, dan melakukan pertolongan pengeluaran plasenta. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta. Nah, manajemen aktif kala 3 ada 3 langkah. Yang pertama adalah setelah bayi lahir kita pastikan tidak ada janin kedua, maka kita menyuntikkan oksitosin 10 international unit atau 10 IU secara intramuskuler di lateral paha kanan atas ya, tanpa desinfeksi. Komunikasi terlebih dahulu pada ibu, suntik oksitosin ya untuk mencegah perdarahan. Kemudian kita lakukan secara intramuskuler di paha kanan atas. Kemudian selanjutnya kita lakukan penegangan tali pusat terkendali sekitar 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu kita lihat tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita lahirkan plasenta sesuai dengan sumbu karus. Biasanya kita arahkan dulu ke bawah, kemudian naik ke atas gitu ya. Setelah plasenta lahir secara lengkap ya, hati-hati, kita harus pastikan selaput plasenta juga lahir lengkap dengan cara memilin ya. Itu jangan sampai ada yang robek. Setelah plasenta betul-betul lahir dengan lengkap, kita lakukan masase fundus selama 15 detik atau kita secara cepat itu melakukan masase fundus secara melingkar selama 15 kali. Dihitung 1, 2, 3 sampai 15. Setelah itu kita melakukan pengawasan perdarahan. Setelah bayi lahir, perdarahan abnormal perlu mendapat perhatian, apalagi jika terdapat beberapa robekan dan sebagainya. Kemudian, perdarahan yang banyak merupakan indikasi untuk segera melahirkan plasenta secara normal maupun secara manual. Nah, tadi setelah plasenta lahir dan masa sekundus, kita lakukan jangan lupa melakukan pengecekan plasenta, di mana kita cek diameternya kurang lebih 20 kali 15 cm, kemudian tebalnya sekitar 2,5 sampai 3,5 cm, kemudian panjang tali pusat, insersi tali pusat, kemudian kotiledon maternal ada berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga tentang jenis pelepasan plasenta, karena selama proses persalinan terjadi kontraksi otot rahim yang disertai retraksi, artinya panjangnya otot rahim ketika
untuk mengeluarkan bayi, kontraksinya itu berbeda ketika bayinya sudah lahir. Panjangnya tentu lebih panjang otot berkontraksi saat mengeluarkan bayi. Ya, artinya panjangnya otot tidak kembali sama dengan panjang semula sehingga plasenta lepas dari implantasinya. Setelah istirahat, rahim berkontraksi untuk melepaskan plasenta. Ada beberapa cara dalam jenis bentuk pelepasan plasenta. Yang pertama adalah secara Schultz, yaitu pelepasan dimulai dari pertengahan terlebih dahulu sehingga plasenta lahir diikuti oleh pengeluaran darah. Biasanya bagian tengah ini banyak darah yang keluar, kemudian merembet gitu ya ke bagian-bagian tepi plasenta. Kalau secara Duncan itu pelepasan atau duncan ya. Pelepasannya dari daerah tepi terlebih dahulu. Sebenarnya tepi ini berkaitan dengan proses perdarahan yang kurang maksimal. Jadi perdarahan lebih banyak itu berada di tengah plasenta. Sehingga terjadi perdarahan dan diikuti dengan pelepasan plasenta. Jadi dari pinggir dulu baru ke tengah. Ada juga secara manuaba, itu cara penolongannya adalah dengan tangan kiri memegang segmen bawah rahim dan tangan kanan menegangkan tali pusat. Nah, jika agak berat berarti plasenta belum lepas, namun jika ringan plasenta sudah lepas. Ini untuk cara melahirkan ya, cara melahirkan plasenta secara manuaba, kemudian cara melahirkan plasenta secara crit, yaitu mendorong fundus pada uteri, dan kemudian pada saat pelepasan plasenta juga ada kombinasi secara Schultz dan Duncan. Kemudian pada saat pengeluaran plasenta tidak dapat dilakukan secara fisiologis atau secara normal, bisa dilakukan dengan manual plasenta, tetapi harus ada syaratnya, yaitu pengeluaran darah terjadi. Kalau tidak terjadi pengeluaran darah, tidak ada perpanjangan tali pusat, kemudian tetap uterusnya globular, berarti kita perlu merujuk segera karena dikhawatirkan plasenta itu adalah jenis akreta atau perkreta ya. Jadi itu yang sulit untuk dilahirkan secara fisiologis. Sedangkan pada plasenta yang tidak bisa lahir secara fisiologis dalam waktu 30 menit, tapi dia mengeluarkan perdarahan, kemungkinan besar itu adalah plasenta adhesiva yang harus dibantu dilahirkan secara manual dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam rahim, kemudian melakukan proses menyisir ya dengan sisi ulna untuk membantu plasenta lahir secara manual. Namun ini agak tinggi resikonya karena biasanya bisa dibarengi dengan perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc. Kemudian ini kan bisa dikategorikan dengan retensio plasenta ya. Kemudian pada saat dilakukan manual ini nyerinya luar biasa sehingga perlu diberikan anestesi, atau kalau di sini saya tuliskan disertai narkosa. Kemudian biasanya sebelumnya ada anamnesa perdarahan habitualis, atau sebelum kelahiran ini atau pada saat hamil itu pernah terjadi proses perdarahan. Kemudian kita harus perhatikan juga pengeluaran selaput janin atau membran atau selaput ketuban. Dilakukan sedemikian rupa itu artinya adalah ketika kita melahirkan plasenta, ya plasentanya sudah lahir tapi belum tentu selaputnya. Nah, selaputnya ini jangan ditarik begitu saja ya, tapi kita ikuti secara lembut gerakan dia pelan-pelan, kemudian biasanya dipilin ya, jadi supaya dia keluarnya utuh. Setelah melahirkan, selaputnya dipilin supaya tidak robek, kemudian ditarik dengan klem secara perlahan-lahan. Tapi juga kalau misalnya ada yang robek, dapat juga dikeluarkan secara manual atau digital. Nah, kemudian pemeriksaan plasenta dan selaputnya. Standarnya itu adalah kotiledon maternal sekitar berjumlah 20-30 kotiledon. Kemudian permukaan plasenta pada sisi janin lebih halus. Kemudian pemeriksaan apakah ada kemungkinan plasenta saxenturiata atau plasenta yang punya anak plasenta lagi. Jangan sampai itu ketinggalan di dalam ya. Kemudian
Ketika kita melakukan pemeriksaan pada kotilodon maternal itu tidak terdapat perdarahan. Kalau terdapat perdarahan berarti kemungkinan ada bagian yang tertinggal di dalam. Jika ada bagian yang tertinggal, kita perlu melakukan manual atau digital untuk membantu mengeluarkan plasenta karena akan beresiko terjadi perdarahan porfirium yang berkepanjangan, resiko infeksi, kemudian kemungkinan bisa jadi polip plasenta atau bahkan kemungkinan karsinoma atau keganasan. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pertolongan kelahiran plasenta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu pembelajaran asuhan kebidanan persalinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.